Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan informasi dari perawat shift malam terkait semua perkembangan pasien di ruang melati. Pasien kita ada 3. Yang pertama, Nyonya Indah di kamar 1A. Ia masih harus dipantau intake dan output urinnya. Jika intake dan output belum normal, tolong hubungi Dokter Tigor untuk kolaborasi pemberian obat yang lebih efektif. Ini hasil TTV dan catatan perkembangannya Nyonya Indah. Yang kedua, ada Tuan Amir yang berada di kamar 2B. Sudah membaik. Hari ini ada rencana pemulangan. Tolong dicek dan dicek persediaan botol infusnya masih sisa atau tidak. Yang ketiga, ada Nona Dewi yang baru masuk pada tanggal 14 April. Masih nyeri di daerah ulu hati, mual, dan muntah. Dapat diet TKTP 2000 kakal dan dalam bentuk bubur nasi dan snack crackers dan teh manis. Makanan hanya habis seperempat porsi. Hasil TTV-nya tekanan darah 120/80 mm hidromirum, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Untuk terapi obatnya, ia mendapatkan antibiotik chloramphenicol 250 mg 3 kali 1 kapsul, paracetamol 500 mg 3 kali 1 tablet, dan berlosid sirup 3 kali 1 sendok makan. Apa ada yang perlu ditanyakan kembali? Siapa tahu ada yang belum jelas. Tidak, sudah jelas. Baiklah, saya akhiri saja. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Semoga Tuhan menguatkan kita dalam merawat pasien-pasien kita. Selamat pagi Mbak Dewi. Iya, selamat pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Suster Daniela. Pagi ini saya yang bertugas untuk merawat Mbak Dewi. Oh ya, bagaimana tidurnya Mbak Dewi semalam? Apakah tidurnya nyenyak? Saya tidak bisa tidur Sus. Kenapa Mbak Dewi tidak bisa tidur? Kepikiran soal KTI saya nih Sus. Saya takut nanti kalau saya terlalu lama di rumah sakit, KTI saya itu nanti akan terbengkalai. Padahal saya harus sering-sering konsul sama pembimbing. Kalau Mbak Dewi mau cepat pulang, makanan yang diberikan oleh rumah sakit harus dihabiskan ya. Iya Sus. Baik Mbak Dewi, di pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital antara lain pengukuran tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Waktu yang saya perlukan sekitar 15 menit. Saya akan melakukannya di tempat ini saja. Tujuannya untuk mengetahui kondisi Mbak Dewi sekarang ini. Apakah Mbak Dewi bersedia? Bersedia Suster. Baik, kalau Mbak Dewi bersedia, langsung saja kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik Mbak Dewi, setelah melakukan pemeriksaan tadi, diketahui tekanan darah Mbak Dewi 130/90, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 37,7 derajat Celcius. Kok tekanan darah saya meningkat ya Sus? Saya juga ngerasa pusing nih. Itu karena semalam Mbak Dewi tidak dapat tidur dengan baik karena memikirkan KTI Mbak Dewi. Jika sekarang ini Mbak Dewi mengalami sedikit saja stres, maka pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga tekanan darah akan meningkat. Pembuluh darah di jantung harus bekerja keras untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika pembuluh darah menyempit, maka darah yang mengalir hanya sedikit sehingga O2 tidak maksimal untuk sampai ke sel-sel otak. Oh, gitu ya Sus. Terima kasih ya Sus atas penjelasannya. Baik Mbak Dewi, karena saya sudah selesai melakukan pemeriksaan, saya akan kembali ke nurse station. Nanti pukul 10 saya akan kembali untuk membawakan Mbak Dewi snack ya. Iya, sekali lagi terima kasih ya Sus. Selamat pagi Mbak Dewi. Iya, selamat pagi Suster. Iya Sus, jadi snacknya apa ya untuk hari ini?
Snack di pagi ini ada crackers ya Bu Dewi, dan juga ada teh manis. Snacknya harus dimakan ya sus. Kalau boleh tahu alasannya apa ya? Ya Mbak Dewi, harus dihabiskan. Alasannya karena jam makan siang adalah jam 12 siang dan makanan baru dikasih jam 12 siang. Sementara jarak dari makan pagi ke makan siang kurang lebih 6 jam. Sementara itu, lambung akan menggiling makanan setiap 4 jam sekali. Untuk itu, diberikanlah crackers supaya lambung bisa menggiling makanan. Oh gitu ya sus. Tapi nih ya sus, sebenarnya saya tuh nggak suka crackers. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada suster ya? Iya Ibu, saya mau mengantarkan snack. Wah, anak saya tidak suka crackers, sus. Kenapa Mbak Dewi tidak suka crackers? Crackers dari rumah sakit rasanya hambar, sus. Makanya anak saya tidak suka. Kalau biskuit, boleh kan, sus? Boleh saja Ibu, tapi lebih baik anak Ibu mengkonsumsi makanan yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Karena makanan dan snack oleh anak Ibu sudah ditentukan oleh ahli gizi yang ada di rumah sakit. Dan semua itu sudah diukur sesuai kadar kalori yang harus masuk ke tubuh anak Ibu. Oh, gitu ya, sus. Terima kasih informasinya. Iya Ibu, sama-sama. Nah, Mbak Dewi tadi kan sudah mendengar alasan kenapa Mbak Dewi harus memakan crackers ini. Jadi dihabiskan ya crackersnya. Ya sus, nanti saya makan snacknya. Oh iya Mbak Dewi, nanti pukul 11.30 saya akan kembali untuk mengantarkan makanan Mbak Dewi ya. Baik, suster. Selamat siang Mbak Dewi. Iya, selamat siang sus. Ibu, ini saya bawakan makan siang untuk Mbak Dewi. Menu makan siang hari ini ada bubur ya Ibu. Baik, sus. Nanti saya saja yang menyuapi anak saya, sus. Oh ya Ibu, ini saya juga bawakan obat untuk Mbak Dewi. Ada perlosit sirup, diminum 3 kali 1 sendok makan. Fungsinya untuk mengurangi rasa mual. Diminumnya sebelum makan ya Bu. Baik, sus. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Nanti sebentar saya akan kembali untuk mengevaluasi makanan dan obat yang sudah dihabiskan. Terima kasih banyak ya, suster. Selamat siang semua. Siang, suster. Bagaimana makan siangnya Mbak Dewi? Cuma 2 sendok saja, sus. Kenapa cuma 2 sendok makan Mbak Dewi? Makanannya nggak enak sus, hambar. Boleh nggak sih kalau beli makanan di luar? Memangnya Mbak Dewi mau makan apa? Saya lagi pengen makan gulai sih sus. Wah, kalau gulai tidak bisa Mbak Dewi. Gulai kan pedas dan mengandung lemak yang tinggi. Kenapa saya nggak boleh makan makanan yang pedas sus? Kalau makanan yang pedas dapat mempengaruhi usus Mbak Dewi. Usus Mbak Dewi akan mengalami luka karena bakteri Salmonella typhosa. Jika Mbak Dewi makan makanan yang pedas dan asam, maka usus Mbak Dewi akan terjadi pembengkakan dan yang lebih parahnya lagi akan mengalami pendarahan. Oh gitu ya sus. Pantas saja makanan yang disajikan di rumah sakit tuh nggak pernah pedas. Padahal nih ya, saya kalau di rumah suka banget sama makanan yang pedas. Ya kan Bu? Iya, sus. Soalnya di rumah saya biasa masak makanan yang pedas. Kalau sambal di rumah saya, itu sudah menjadi menu pelengkap makanan wajib, sus. Mungkin karena sekarang ini lambung dan usus Teh Dewi baik-baik saja, mungkin Mbak Dewi bisa memakannya. Tetapi karena saat ini lambung dan usus Mbak Dewi sedang bermasalah, makanya Mbak Dewi tidak bisa mengkonsumsinya. Oh iya, sus. Kalau makanan yang berlemak, kenapa tidak boleh? Karena proses penyerapan lemak terjadi di usus. Berbeda dengan karbohidrat dan protein yang penyerapannya terjadi di lambung. Jika Mbak Dewi memakan makanan yang berlemak, maka usus Mbak Dewi harus bekerja keras untuk menyerap makanan tersebut. Tetapi untuk sekarang, kondisi lambung Mbak Dewi sedang luka. Jika makan makanan yang berlemak, itu akan lebih memperberat lagi usus Mbak Dewi. Wah, saya jadi banyak ilmu nih dari susternya. Oh iya, selain makanan pedas, asam dan berlemak, apakah ada lagi yang harus dihindari, suster? Ada Ibu, yaitu hindari kopi
kopi dan soda, karena dua minuman itu dapat memperberat kondisi lambung. Jika asam lambung naik, maka pasien akan mengalami mual dan muntah. Oh, begitu ya, Sus. Maaf ya sus, ibu saya banyak bertanya, soalnya ibu saya memang agak kritis kalau soal kesehatan. Biarkan saja, sekalian belajar. Ya kan, Sus? Ya ibu, tidak apa-apa kok. Semua pasien berhak tahu atas penjelasan dari tindakan yang kami lakukan. Terima kasih, Sus. Sama-sama ibu, sekarang ibu dan Mbak Dewi sudah mengetahui makanan dan minuman apa saja yang harus dihindari. Sudah sus, Apa saja ibu? makanan asam, makanan pedas, sama makanan yang berlemak sus. Kopi dan soda juga kan, Sus? Nah, benar sekali. Oh iya Bu, nanti sebentar sore ada teman kami dari shift sore akan datang mengantarkan makanan untuk Mbak Dewi. Mbak Dewi, makanannya dihabiskan ya, supaya bisa cepat sembuh dan pulang. Ayo nak, makan makanannya. Walaupun tidak suka, harus tetap dimakan ya. Oh ya Mbak Dewi, apakah saat makan Mbak Dewi masih merasakan mual dan muntah? Ya sus, saya memang mual, tapi gak separah yang kemarin sih. Apakah obat ini minum setelah makan apa masih dimuntahkan? Puji Tuhan sih enggak sus, soalnya tadi setelah makan saya berhenti sebentar sambil ngilangin mual, terus udah itu minum obat deh. Oh iya Mbak Dewi, kalau sudah tidak muntah lagi, saya akan memberitahukannya kepada teman saya ketika operan dinas nanti. Baik Mbak Dewi dan Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya permisi untuk kembali ke ruangan saya. Oh iya sus, suster bentar lagi mau operan dinas ya? Iya Bu, mungkin sekitar jam 2 siang. Oh iya, sebelumnya terima kasih banyak ya, Sus, sudah mau merawat anak saya. Dan terima kasih juga ya, Sus, sudah mau menjawab pertanyaan saya dan anak saya. Maaf ya, Sus, saya dan anak saya sedikit cerewet. Sampaikan juga salam saya dan terima kasih saya kepada suster-suster yang lainnya. Ya Bu, insya Allah nanti saya akan sampaikan. Saya permisi dulu ya Bu.